Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Shalom anak-anak kelas 6. Ibu Tiwa sangat senang menyapa kalian semua yang berada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, sehat dan luar biasa. Anak-anak sekalipun saat ini kalian semuanya sangat padat karena akan menghadapi ujian-ujian dan kelulusan. Tetap semangat, kalian bisa bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kita bersyukur untuk pembelajaran yang 11, pemimpin yang melayani. Seperti apa ya pemimpin yang melayani? Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari yang indah ini. Kami bisa bangun dari tempat tidur, kami sehat, semuanya karena kebaikan Tuhan. Berkatilah keluarga kami Tuhan. Berkatilah seluruh anak-anak di Indonesia yang saat ini menghadapi ujian dan kelulusan, yang sedang mempersiapkan diri. Diberilah semangat, hati yang gembira, dan disiplin. Tuhan Yesus berkati setiap guru-guru yang mempersiapkan siswa-siswi. Berkatilah Tuhan untuk setiap bangsa dan negara kami ini bisa pulih dari virus corona. Dan untuk anak-anak di seluruh dunia, kami berdoa Tuhan tolong supaya mereka bisa hidup layak, bisa sekolah dengan baik. Pakai hidup kami menjadi anak-anak yang memperhatikan, peduli, dan berdoa buat orang lain. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus yang Kau temui hari ini. Kami siap belajar dengan fokus, dengan tertib, sampai selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari rumah masing-masing dengan video berikut ini. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, membimbing, menuntun orang lain baik secara pribadi ataupun kelompok. Anak-anak, orang yang memimpin tentulah dia punya kuasa lebih daripada orang yang ada di bawahannya. Dan dia saat memimpin punya tujuannya. Pemimpin agama Kristen kalau dalam gereja seorang pendeta. Kalau saat ini pemimpin kita di negara Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kalau di kelas, di sekolah
lagi kepala sekolah. Nah, ada seorang pemimpin yang sosoknya sangat berbeda daripada pemimpin yang ada di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apa sih yang membuat Tuhan Yesus menjadi pemimpin yang berbeda daripada yang ada? Karena Tuhan Yesus punya kuasa yang penuh. Kuasa yang penuh yang Yesus lakukan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Yesus bisa menyembuhkan, Yesus bisa membuat mukjizat, bahkan Yesus Kristus bisa menghidupkan orang mati. Kepemimpinan Tuhan Yesus berbeda daripada yang lain. Kepemimpinan Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa. Ia dengan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus juga saat memimpin anak-anak, ia dengan rendah hati. Tuhan Yesus memakai kepemimpinannya itu tidak dengan seenaknya sendiri, semaunya sendiri, menggunakan kesempatan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Yesus bahkan saat dia memimpin, dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Padahal saat itu yang bertugas membasuh kaki ialah seorang pelayan yang dianggap rendah, tidak diperhitungkan. Pelayan itu tidak dianggap orang yang cukup baik. Mereka hanya sebagai budak, dianggap yang sangat bawah, karena pekerjaan membasuh kaki ialah pekerjaan yang tidak diinginkan semua orang, hanya para pelayan. Tapi Tuhan Yesus melakukannya. Tuhan Yesus
melayani para murid-muridnya karena kasihnya. Murid-murid saat itu tidak berani menghentikan Tuhan Yesus. Mereka hanya merasa tidak layak dan tidak layak. Tapi Tuhan Yesus melakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dia rela merendahkan diri untuk membasuh kaki para murid. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus selama di dunia ada mengajar, ada memperhatikan kebutuhan sesama orang-orang yang mengikutinya. Bahkan Tuhan Yesus adalah seorang juru selamat yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Teladan Tuhan Yesus kita bisa lihat bahwa Dia adalah Allah yang rela melayani dengan menderita, dengan taat, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus seorang teladan yang melayani murah hati. Dia tidak menahan diri untuk melayani. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan Tuhan Yesus kudus, Dia suci, murni hatinya untuk melayani. Selama di dunia, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani." Anak-anak, saat ini kita harus bisa melayani orang-orang terdekat dengan kita. Kalau kemarin kita melakukan kesalahan-kesalahan, mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Kalau kita melihat orang tua perlu dibantu, tapi kita membiarkan. Orang tua sedang memanggil, kita pura-pura tidak mendengar. Kita asik dengan aktivitas kita sendiri. Atau saat orang lain kita lihat membutuhkan pertolongan, kita mengabaikan. Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus, melayani, hidup untuk melayani. Hidup untuk melayani itu harus dilatih setiap hari. Dilatih dan dilatih, pasti kita semua mampu. Anak-anak, ibu masih ingat saat ibu harus pulang ke rumah ibu di Surpiu. Saya sangat sibuk, sangat padat. Saya sempatkan membuat air di baskom, mengisi air di baskom, ya, memanaskan air sampai hangat. Saya kasih garam supaya ibu saya itu bisa merendam kakinya, melayani. Saat kakak saya sedang memasak, kami adik-adiknya melayani, saling melayani, kami saling membantu, tolong-menolong. Bahkan saat Ibu Tiwa sedang keadaan lelah, saya tidak menolak untuk melayani orang lain. Hari ini kita akan melihat video singkat ini. Lihat dengan sungguh-sungguh. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasih-Mu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta
kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Nah, anak-anak, tugasmu di rumah, lakukanlah seperti di video tadi. Basuhlah kaki orang tuamu, bisa ayah atau ibu atau kedua-duanya. Basuhlah dengan kain dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, lap, bersihkan dengan baik. Perlu rangkul orang tuamu, cium orang tuamu. Mari anak-anak kelas 6 melayani orang tua dengan membasuh kakinya. Ucapkan apapun kepada orang tua, terima kasih, minta maaf, minta didoakan, karena orang tua adalah salah satu pemimpin yang Tuhan kasih di rumah. Kita harus mengasihi mereka, kita harus juga melayani mereka, sebab Tuhan sudah meneladani. Sebab orang tua kita sudah sangat-sangat lama melayani kita sejak kita dalam kandungan sampai kalian kelas 6. Jangan malu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan memberkati kalian. Kirimkan tugasmu dalam bentuk video saat kamu membasuh kaki orang tuamu. Jika kesulitan, mintalah bantuan keluarga untuk memvideokannya. Kirim ke WA Ibu Tiwa. Terakhir, sampai besok Sabtu di jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.